Oke teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zibu Alif dari kelas DP032. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang UTS saya yang berjudul Analisis Durasi Penggunaan Media Sosial di Indonesia dengan Pendekatan Berbasis Probabilitas oleh kelompok 11. Karena saya dari kelompok 11, tapi kelompok saya mungkin karena udah kemalaman ya capek sih. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut saja pendahuluan. Oke, latar belakang darinya dalam era digital yang semakin berkembang, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Dengan 191,4 juta pengguna atau 68,9% dari populasi pada Januari 2022. Penggunaan rata-rata harian adalah 196 menit. Namun, penggunaan berlebihan dapat menyebabkan masalah seperti gangguan tidur dan depresi. Penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin, usia, dan pendidikan memengaruhi perilaku penggunaan medsos. Pemahaman tentang pola ini penting untuk mengembangkan strategi dan intervensi yang mengurangi dampak negatif. Oke, tujuan dari proyek ini adalah satu, menganalisis probabilitas durasi penggunaan medsos berdasarkan variabel-variabel jenis kelamin, usia, dan pendidikan. Kedua, menganalisis probabilitas anak di bawah umur menggunakan medsos dengan durasi terlalu lama. Ketiga, mengidentifikasi dampak penggunaan medsos dengan durasi terlalu lama pada anak di bawah umur. Oke, lanjut metodologi. Yang pertama, deskripsi data. Penelitian ini menganalisa data dari 50 responden di Indonesia. Fokus pada pertama, durasi penggunaan medsos dikategorikan yaitu kurang dari 2 jam, 2-4 jam, 4-6 jam, dan lebih dari 6 jam. Kedua, jenis kelaminnya yang memakainya pria atau wanita. Ketiga, usia dibagi menjadi kurang dari 15 tahun, 15 sampai 24 tahun, 25 sampai 34 tahun, 35 sampai 44 tahun, dan lebih dari 44 tahun. Keempat, pendidikan. Penggunaan medsos ini pendidikannya tuh ada SD, SMP, SMA, SMK, dan perguruan tinggi atau mahasiswa. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk memahami pengaruh jenis kelamin, usia, dan pendidikan terhadap durasi penggunaan medsos. Oke, lanjut. Analisis deskriptif. Dari data tersebut ada minnya tuh 5,84, mediannya 6,39, dan modusnya 6,12 dari durasi penggunaan medsos. Nah, ini data grafiknya. Rata-rata berdasarkan grafik terlihat bahwa mayoritas responden menggunakan medsos lebih dari 6 jam. Nah, ini datanya ya real. Ya bisa berubah sih seiring waktu. Kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin mayoritas yang memakai medsos yaitu perempuan sih. Ya kayaknya iya sih, perempuan. Soalnya buat tiktokan itu contohnya zaman sekarang. Ketiga, usia. Nah, dari tabel ini usia perhitungannya min 23,5, median 20,71, dan modus 15,97. Nah, grafik dari usia ini, rata-rata grafik tersebut terlihat bahwa mayoritas respondennya memiliki usia 15 sampai 24 tahun. Ini rata-rata pemakaian medsos ya.
Keempat, pendidikan. Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa mayoritas responden memiliki pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Ini data medsos, maksudnya yang menggunakan medsos rata-rata tuh tingkat pendidikannya tuh di perguruan tinggi atau mahasiswa. Oke, selanjutnya pembuatan himpunan. Himpunan durasi medsos, himpunan jenis kelamin perempuan laki-laki, himpunan usia kurang dari 15 tahun, 15 sampai 24 tahun, 25 sampai 34 tahun, 35 sampai 44 tahun, dan lebih dari 44 tahun. Kalau himpunan pendidikan SD, SMP, SMK, perguruan tinggi. Oke, selanjutnya, nah ini adalah diagram pohon. Diagram pohon untuk respon perempuan berusia kurang dari 15 tahun. SD penggunaannya tuh 2 jam, ada yang 2 sampai 4 jam, ada yang 4 sampai 6 jam, ada yang lebih dari 6 jam. SMP kurang dari 2 jam ada, 2 sampai 4 jam ada, 4 sampai 6 jam ada, lebih dari 6 jam ada. SMA dan SMK 2 sampai 4 jam ada, 4 sampai 6 jam ada, lebih dari 6 jam ada. Perguruan tinggi 2 sampai 4 jam ada, 4 sampai 6 jam ada, lebih dari 6 jam ada. Oke, selanjutnya pembuatan tabel kontingensi. Tabel kontingensi antara usia dan durasi penggunaan sosmed. Nah, ini bisa lihat kan durasinya dan itu usianya, artinya itu berarti yang kurang dari 2 jam tabel kurang dari 15 tahun ada 1, dan lebih dari 44 tahun ada 1. Jadi penggunaannya tuh kurang dari 15 tahunnya itu ada 1 orang, dan lebih dari 44 tahun ada 1 orang. 2 sampai 4 jam ada 2 orang yang kurang dari 15 tahun tapi penggunaannya 2 sampai 4 jam. Terus 35 sampai 44 tahun penggunaannya 2 sampai 4 jam, itu cuma 1 orang. Terus lebih 44 tahun penggunaannya 2 sampai 4 jam, 3 orang. Jadi totalnya 6 orang. Ya segitunya sampai seterusnya gitu. Oke, selanjutnya perhitungan probabilitas. Diketahui A. Responden yang menggunakan medsos selama lebih dari 4 jam. B. Responden berusia kurang dari 15 tahun. Jumlah responden berusia kurang dari 15 tahun menggunakan medsos selama lebih dari 4 jam adalah 6. Jumlah responden berusia kurang dari 15 tahun ada 9 orang. Probabilitas berusia kurang dari 15 tahun menggunakan medsos selama lebih dari 4 jam. Nah, rumusnya itu hasilnya 0,67. Susah jelasin. Oke, selanjutnya alat yang digunakan dalam proyek ini itu Microsoft Excel. Oke, selanjutnya pembahasannya tuh berdasarkan analisis dengan pendekatan probabilitas diperoleh bahwa 67% anak yang berusia kurang dari 15 tahun menggunakan medsos lebih dari 4 jam dalam sehari. Padahal menurut Firdaus, Kreksenia, Konita, Rahmawati, dan Hidayat, itu menurutnya penggunaan medsos berpengaruh negatif pada anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun. Selain itu, penggunaan medsos juga memiliki dampak negatif bagi anak usia sekolah, khususnya sekolah dasar
beberapa di antaranya. Ini dampak negatifnya bagi sekolah dasar: kemalasan dalam menyelesaikan tugas, peningkatan tingkat emosi. Nah, jadi itu dia gak bisa kontrol emosinya, terus penurunan hubungan dengan guru dan orang lain. Jadi dia tuh jadi penyendiri gitu loh, gara-gara medsos gitu. Nah, keempat ini, penggunaan handphone untuk belajar juga turun dalam perilaku yang lainnya. Oke, selanjutnya, kesimpulan yang pertama, pola penggunaan tinggi. Mayoritas responden di Indonesia menggunakan medsos lebih dari 6 jam per hari, menunjukkan betapa terintegrasinya dan pentingnya medsos dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, demografi utama. Pengguna terbanyak medsos berada dalam kelompok usia 15-24 tahun. Oh, jadi ini orang tua usia 33-44, jadi itu jarang ya. Jadi 15-24 tahun itu pengguna aktif dan terbanyak pengguna aktif di medsos. Ketiga, pendidikan dan medsos. Sebagian besar pengguna media sosial memiliki latar belakang pendidikan tinggi yang bisa menunjukkan aksesibilitas dan kebiasaan penggunaan internet yang lebih tinggi di kalangan terdidik. Keempat, resiko pada anak muda. Resikonya tuh bisa berbahaya kalau dibiarkan gitu pada anak-anak dan remaja. Oke, dan ini daftar pustakanya. Oke, sekian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.